Halo guys, selamat datang di channel Rusdi Nur 03. Di video kali ini admin akan membahas lanjutan dari anime SAO Season 3, tepatnya setelah Alicization War of Underworld, yaitu SAO Progressive. Di video ini admin bakal merangkum light novel bagian 1 dari arc Aria di Malam Tanpa Bintang, Aincrad lantai ke-1, November tahun 2022. Sebenarnya di sini ceritanya tuh kembali waktu di Aincrad. Tepatnya di lantai 1 awal-awal perilisan game MMORPG pertama di seluruh dunia. Karena kalau di animenya tiba-tiba langsung di lantai 75-100. Jadi admin menyimpulkan kalau membahas keseluruhan cerita dari light novelnya kali ini mungkin dibutuhkan puluhan volume untuk sampai ke lantai 50 ke atas. Jadi anime SAO tuh langsung diadaptasi dari light novelnya tanpa diadaptasi ke manga terlebih dahulu. Oke, sudah basa-basinya. Video ini jelas isinya tuh spoiler buat kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang enggak suka sama spoiler kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai admin mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian dapat notif jika ada video terbaru. Di suatu malam yang gelap, Kirito melihat bintang jatuh yang asli untuk yang pertama kalinya dari jendela rumahnya. Di kota Kawagu di prefektur Saitama, yang merupakan tempat tinggalnya selama 14 tahun, sangat jarang terjadi bintang jatuh. Kalaupun ada, yang bisa dilihat dengan mata telanjang hanyalah bintang yang redup. Tapi pada suatu malam di pertengahan musim dingin, saat dia melihat keluar jendela, dia benar-benar melihat kilatan cahaya yang amat cepat. Saat itu dia masih kelas 5 SD dan masih berpikir seperti seorang bocah, dia berpikir akan membuat sebuah permintaan. Tapi harapannya adalah mendapatkan drop monster selanjutnya adalah item langka. Permintaan itu muncul karena dia sedang memainkan game MMORPG pada saat itu. Bintang jatuh yang sekilas dia lihat pada waktu itu, saat ini dia bisa melihatnya sekitar 3 atau 4 kali setahun kemudian. Bersinar dengan warna yang sama dan kecepatan yang sama. Tapi kali ini dia melihatnya bukan di malam yang gelap. Tapi dia melihatnya di dalam dungeon. Kirito melihat cahaya itu sambil memakai nerve gear. Yaitu perangkat VR pertama di dunia yang dilengkapi dengan sensor penuh. Kirito menggambarkan pertarungan itu sangatlah mengerikan. Di mana terdapat monster humanoid level 6 yang disebut Ruin Kobold Thrower. Bertarung dengan menggunakan kapaknya melawan dengan seorang pemain. Pemain itu bahkan hampir tidak bisa menghindarinya. Kirito langsung berkeringat dingin saat melihat pertarungan tersebut. Saat pemain itu telah menghindari 3 serangan beruntun, monster itu jadi kehilangan keseimbangan. Pemain itu mengambil kesempatan itu untuk menggunakan sebuah skill pedang dengan kekuatan penuh. Itu adalah skill pertama yang dapat dipelajari di kategori rapier, yaitu serangan tusukan tunggal atau disebut linear. Itu adalah skill dasar yang simple yang diawali dengan memegang pedang di depan tubuh kemudian menusuk ke arah depan. Intinya, kecepatan itu tidak tergantung dari sistem bantuan gerak saja, tapi juga tergantung dengan tingkatan gerakan pemain itu sendiri. Kirito yang sudah memainkan game itu dari beta tester, sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri rapier dari banyak party dan monster yang menggunakan skill itu. Tapi kali ini, Kirito sama sekali tidak bisa melihat rapiernya. Yang terlihat hanya kilatan putih yang menembus kegelapan dungeon. Sehingga Kirito menyebutnya bintang jatuh sejak hari itu. Pengguna rapier itu terus menghindari combo 3 serangan milik monster kobold, diikuti dengan serangan balasan menggunakan skill rapier yaitu linear. Setelah 3 kali menggunakan pola serang bertahan itu, monster humanoid itu pun dikalahkan. Pemain itu mengalahkannya tanpa terluka sedikit pun. Pedangnya menusuk bagian tengah dada dari monster itu, dan kemudian monster menghilang menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian pemain itu terhuyung dan bersandar di dinding dungeon. Pemain itu kemudian perlahan duduk dan mulai menghela nafas. Pemain itu tidak menyadari keberadaan Kirito yang berjarak 15 meter di pojok persimpangan. Kirito sudah lama menjauhkan diri dari orang lain dan berburu sendirian sebagai solo player. Dia tidak pernah mendekati pemain lain. Kecuali kalau dia melihat pemain lain sedang dalam bahaya. Kirito melihat bar HP pemain itu masih mendekati penuh. Jadi dia pikir kalau pemain itu tidak butuh bantuan dari pemain lain. Meski begitu, Kirito memutuskan untuk mendekatinya setelah mempertimbangkannya selama 5 detik. Kirito berjalan menuju pemain itu. Terlihat tubuh yang ramping dan kurus dari pemain itu. Pemain itu memakai jubah merah gelap dengan pelindung dada yang ringan. Sedangkan bagian bawahnya, pemain itu menggunakan celana kulit yang rapih dan memakai sepatu sampai ke lutut.
Mantel berkerudung menutupi tubuhnya dari kepala sampai bawah pinggang. Jadi wajahnya tuh tidak kelihatan. Selain mantel, perlengkapan pemain itu terlihat seperti pemain anggar. Penampilan Kirito menyerupai seperti itu juga dengan memakai pedang kebanggannya yaitu Aneal Blade yang dia dapatkan setelah menyelesaikan quest yang sangat sulit. Pedang itu sangat berat jadi Kirito hanya memakai armor metal yang sangat sedikit. Hanya pelindung dada kecil dengan lapisan kulit abu-abu gelap di atasnya. Menyadari langkah kaki seseorang, pemain itu gemetaran seketika. Tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Rupanya pemain itu melihat kalau kursor Kirito berwarna hijau jadi bukan merupakan ancaman. Pemain itu memalingkan wajahnya ke belakang lututnya yang terangkat. Seakan-akan memberikan kesan yang kuat meminta Kirito untuk lewat saja dan teruslah maju. Tapi Kirito berhenti sekitar 2 meter dari pemain itu dan mulai berbicara. Kirito bilang kalau overkill yang dilakukan oleh pemain itu sangatlah berlebihan. Bau kecil yang tertutup pakaian tipis berjubah itu kemudian bergerak 5 cm. Dan matanya menatap Kirito. Kirito hanya bisa melihat alisnya yang berwarna coklat muda. Wajahnya sama sekali tidak terlihat. Setelah beberapa detik, pemain itu terus menatap Kirito dengan tatapan yang tajam seperti tatapan yang sama saat bertarung tadi. Tapi kemudian dia memalingkan kepalanya ke kanan seperti mengatakan bahwa dia tidak mengerti. Kirito yang melihat itu sudah menduganya. Bahwa sebagai pemain solo yang terlihat sepertinya hal itu merupakan suatu kesalahan besar. Karena linear yang digunakan oleh pemain itu sudah sangat sempurna sampai-sampai membuatnya gemetaran. Ketangkasan sebelum dan sesudah pergerakan, terlebih lagi kecepatan tusukannya membuat rapiernya tidak dapat dilihat. Kirito baru pertama kali melihat skill pedang yang indah dan menakutkan seperti itu. Jadi, Kirito tuh mikir kalau pemain itu juga merupakan beta tester. Karena sepertinya pemain itu sudah berpengalaman sehingga mendapatkan kecepatan seperti itu. Kirito yang telah melihat linear keduanya bilang kalau skill itu sempurna tapi cara bertarungnya terlalu berbahaya. Tentunya skill minimal side step defense memiliki kecepatan serangan yang lebih tinggi. Dan tidak akan mengurangi durability senjata ataupun armor. Sebagai gantinya, jika pertahanan gagal, itu akan sangat berbahaya. Dan situasi paling buruk ketika mendapatkan counter damage maka sebuah stun akan terjadi. Dalam pertarungan solo, mendapatkan stun adalah hal yang sangat fatal. Itu artinya pemain yang berada di depan Kirito bukanlah seorang beta tester. Pemain itu juga mungkin bukan pemain MMO sebelum masuk ke sini. Kirito mengambil nafas pendek dan mulai menjelaskannya lagi. Kirito bilang kalau overkill itu jika dibandingkan dengan HP monster yang tersisa, damage yang diberikan tadi terlalu besar. Kobol itu bisa dibilang sudah mati, karena bar HP-nya tersisa 2 atau 3 titik lagi. Daripada mengeluarkan skill, maka lebih baik membunuhnya dengan serangan normal saja. Mendengar penjelasan dari Kirito, pemain itu tidak bereaksi selama 10 detik. Ketika Kirito berpikir dia tidak bisa melewatinya, sebuah suara kecil keluar dari mulut pemain itu dan bilang kalau apa yang salah dengan overkill. Saat itu Kirito baru menyadari bahwa sangat jarang ada pemain yang berburu sampai dungeon sedalam ini. Terlebih lagi dia adalah pemain wanita. Saat ini sudah lebih dari 1 bulan sejak peluncuran resmi VR MMORPG pertama di dunia yaitu Sword Art Online. Pada saat ini, di sebagian besar MMO lain akan mulai terlihat player yang mencapai level cap atau disebut batas level dari sebuah game online. Dan peta dunianya pun mungkin sudah lengkap dijelajahi. Untuk SAO bahkan pemain teratas baru mencapai level 10. Kirito tidak mengetahui seberapa tinggi level cap-nya. Tapi menurut Kirito bahwa hal itu tidak mungkin bisa tercapai. Alasannya di kastil melayang Aincrad ini, yang dijelajahi baru sekitar beberapa persen dari keseluruhannya. Bisa dibilang kalau SAO ini game tapi bukan game. Dalam arti lain adalah merupakan sebuah penjara. Lockout manual sudah tidak diizinkan dan kematian di avatar dalam game berarti kematian juga bagi pemain aslinya di dunia nyata. Dengan kondisi seperti ini tidak banyak orang yang memasuki dungeon-dungeon yang berisi perangkap dan monster-monster yang berbahaya. Dan juga, setelah Game Master telah mengubah jenis kelamin seluruh avatar menjadi sama dengan pemain aslinya, pemain perempuan pun menjadi sangat langka. Kirito pikir kalau mereka semua masih berada di kota awal, yaitu di dungeon pertama yang cukup besar. Kirito baru melihat pemain wanita 2 atau 3 kali. Itu pun mereka semua adalah anggota dari party-party besar. Itulah mengapa Kirito tidak pernah membayangkan ada pengguna rapier solo yang memasuki dungeon yang belum dijelajahi merupakan pemain wanita. Untuk berapa saat, Kirito berpikir untuk minta maaf kemudian pergi. Kirito hanya tidak mau dianggap kalau dia seakan-akan bertingkah keren di hadapan pemain wanita.
Bahkan Kirito juga berpikir kalau pemain wanita itu ingin sendiri atau menjawab bahwa itu adalah keinginannya, maka Kirito berencana untuk pergi secepat mungkin. Bagaimanapun juga jawaban singkat dari pemain wanita itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi Kirito tidak jadi pergi dan menjawab pertanyaan pemain wanita itu, dengan kemampuan bicaranya yang pas-pasan. Kirito bilang kalau overkill itu tidak memiliki kekurangan dari sistem. Dan dia juga bilang kalau overkill membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan kesalahan mental. Kirito juga bilang kalau di sana juga ada jalan kembali, jadi lebih baik untuk tidak bertarung seperti itu karena itu akan membuatnya lelah. Pemain wanita itu bertanya jalan kembali. Suaranya terdengar sangat samar dan intonasinya juga rendah. Tapi Kirito pikir kalau suaranya cukup indah. Kemudian Kirito menjelaskannya kembali. Kalau dari sini membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke pintu keluar dungeon. Dan dari sana membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke kota terdekat. Kirito juga menyarankan agar pemain wanita itu menghilangkan lelahnya di kota terdekat. Alasannya pemain wanita itu terlihat seperti pemain solo, jadi kalau lelah maka dapat meningkatkan kesalahan dan kesalahan kecil dapat merenggut nyawa seorang pemain solo. Saat itu Kirito bertanya kepada dirinya sendiri bahwa kenapa dia berbicara terlalu banyak kali ini. Kirito kemudian berpikir seandainya dia yang menjadi wanita itu. Kemudian ada seorang tingkat atas menceramahinya seperti ini, mungkin Kirito akan mengatakan kalau itu adalah pilihanku, jadi tinggalkan aku sendiri. Jadi kalau kepribadian dan tindakannya bertentangan, maka dia akan bermandikan keringat. Kemudian pemain wanita itu menjawab. Dia bilang kalau dia tidak akan kembali. Kirito yang mendengar perkataan dari pemain wanita itu, menjadi tercengang dan bertanya kepada pemain wanita itu, bagaimana dengan potion, memperbaiki perlengkapan dan tidurnya. Bau pemain wanita itu sedikit gemetar dan bilang kalau dia tidak membutuhkan obat saat dia telah menerima damage. Dia bilang kalau dia sudah membeli 5 buah pedang yang sama. Dan dia bilang kalau urusan istirahat dia tuh cuman butuh save area terdekat. Jadi save area tuh merupakan ruangan aman yang berada di dalam dungeon di mana monster tidak dapat masuk. Save area dapat dikenali dari obor berwarna spesial yang diletakkan di setiap sudut tembok. Saat berburu dan melakukan pemetaan, itu merupakan tempat yang bagus. Meskipun begitu, tempat itu hanya bisa digunakan setidaknya 1 jam buat istirahat. Lantainya terbuat dari batu yang dingin dan tentunya tidak ada tempat untuk tidur. Dan langkah kaki atau raungan monster di dekatnya masih terdengar. Seberani apapun pemain itu, dia tidak mungkin bisa tidur dengan nyenyak. Tapi Kirito heran kenapa pemain wanita ini menggunakan save area sebagai pengganti penginapan kota dan terus berada di dalam dungeon. Kemudian Kirito bertanya sudah berapa jam dia di sini. Kirito bertanya dengan takut. Pemain wanita itu mengambil nafas panjang dan bilang kalau dia sudah 3 atau 4 hari. Kemudian dia bilang kalau apakah hanya itu pertanyaannya. Kemudian dia bilang kalau monster di sini akan segera bangkit kembali, jadi dia akan pergi. Pemain wanita itu bersandar di dinding dan berdiri dengan goyah. Dia tetap menghunus pedangnya dengan lemah seolah-olah dia menggenggam sebuah pedang besar dengan 1 tangan. Kemudian dia pergi menjauh dari hadapan Kirito. Saat dia melangkah 1-2 langkah dari Kirito, mantelnya telah sobek di banyak tempat. Itu artinya kalau sudah banyak daya tahannya yang sudah hilang. Tapi perlengkapan baju yang sudah digunakan berburu selama 4 hari, dan tidak kehilangan bentuknya merupakan sebuah keajaiban. Pemain wanita itu berbicara sambil berbisik kalau selama dia tidak menerima damage mungkin tidak apa-apa. Kirito yang mengetahui itu mulai mengeluarkan kata-kata. Dia bilang kalau kamu bertarung seperti itu, maka kamu akan mati. Tiba-tiba pemain wanita itu berhenti dan bersandar di dinding sebelah kanan sambil berbalik dengan lambat. Matanya berwarna merah kecoklatan. Dia menatap ke arah Kirito. Dia bilang kalau lagian semua orang akan mati. Mendengar kalimat itu udara di dungeon menjadi semakin dingin. Pemain wanita itu melanjutkan kalimatnya. Hanya dalam 1 bulan, 2000 orang telah mati dan bahkan lantai pertama pun belum terselesaikan sampai sekarang. Mustahil untuk menyelesaikan game ini. Di mana dan bagaimana kau akan mati, dan apakah itu cepat atau lambat, hanya itulah perbedaannya. Perkataan yang memiliki emosi itu membuat Kirito menjadi bimbang di tengah jalan dan akhirnya menghilang. Saat Kirito melangkah ke depan sebagai reaksi, pemain wanita itu terserang oleh serangan melumpuhkan yang tidak terlihat. Dan perlahan pemain wanita itu pun jatuh ke lantai. Sekian video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga share kepada teman kalian. Terima kasih.